Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asifa dari kelompok 5 1 BMPI. Di sini saya akan menjelaskan case 2 tentang perusahaan Walmart. Walmart adalah perusahaan yang menghabiskan sebagian besar dari produksinya itu dan sebagian sumber dayanya untuk kegiatan bisnis. Walmart ini ingin mengubah dirinya menjadi perusahaan yang dipandang ramah lingkungan. Perusahaan mereka telah memangkas sekitar 20 juta metrik ton emisi gas rumah kaca. Walmart telah memulai bisnisnya ini atau inisiatifnya ini beberapa tahun terakhir. Bagian tersulit dari inisiatif yang dilakukan oleh Walmart adalah meyakinkan para pemasoknya untuk sama-sama mewujudkan tujuan sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Meskipun inisiatif ini tidak diwajibkan bagi pemasoknya, namun Walmart lebih menginginkan pemasoknya itu untuk sama-sama menjadi perusahaan yang ramah lingkungan atau go green. Di sini Walmart telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Walmart ini tidak menghiraukan pemasok yang tidak menerapkan go green, tapi ia lebih mengedepankan grup-grup atau perusahaan-perusahaan yang satu tujuan dengannya. Di sini dengan grup-grup yang satu tujuan dengannya, ia memiliki banyak ilmu-ilmu baru, yaitu sebagai sarana untuk memberikan saran, di mana ketika Walmart melakukan kesalahan, maka grup-grup yang berkolaborasi dengannya ini akan memberikan saran yang efektif dan efisien. Di sini kajian teori yang relevan bagi case 2 tentang bagaimana suatu perusahaan itu menjadi go green. Ada 4 poin di mana perusahaan itu bisa menjadi go green. Yang pertama yaitu ada legal approach. Legal approach ini adalah perusahaan yang melakukan apa yang telah diwajibkan secara hukum. Jadi dia itu hanya berpacu pada apa yang telah ditetapkan oleh hukum, meskipun tidak ada hukuman saat kita melanggarnya. Yang kedua yaitu market approach. Market approach ini adalah perusahaan yang merespon preferensi pelanggan mereka untuk produk yang ramah lingkungan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu stakeholder approach. Stakeholder approach ini adalah perusahaan yang bekerja sama untuk menuntun lingkungan menjadi lebih baik lagi, baik dari pemasoknya, karyawannya, dan berbagai hal yang terkait di dalamnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah activist approach. Activist approach ini adalah perusahaan menjadi cara untuk bisa melestarikan lingkungan dengan cara aktivis atau aktif bertanggung jawab dalam lingkungan sosial. Masuk ke pertanyaan case yang pertama, yaitu apa pendapat Anda tentang prakarsa hijau Walmart? Apakah akan pernah dapat mencapai reputasi ramah lingkungan? Jawabannya yaitu Walmart ini telah melakukan pendekatan stakeholder. Tadi yang ketiga, stakeholder itu yaitu perusahaan telah bekerja sama untuk memenuhi tujuan lingkungan baik dari pemasok maupun konsumennya itu sendiri. Atau di sini kita bisa sebut dari berbagai pemangku kepentingan, baik itu karyawan maupun masyarakat di lingkungan sekitar. Sebenarnya Walmart itu khawatir dengan pencapaian reputasi ramah lingkungan ini, tapi pada tahun 2013 kekhawatirannya ini terbantahkan, atau Walmart telah berhasil mewujudkan reputasinya ini dengan berkolaborasi dengan beberapa grup-grup yang satu tujuan dengannya. Di sini jika ditanya perihal apakah Walmart akan mencapai reputasi secara efisien dan efektif, maka jawabannya yaitu tergantung kepada kerjasama baik dari perusahaan itu sendiri ataupun kita sebagai para konsumen. Di sana disebutkan bahwa Walmart itu telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi. Itu menjadi hal positif dan bisa menjadi acuan bagi Walmart untuk mencapai reputasinya. Sehingga di sini dikatakan bahwa Walmart itu mungkin untuk mencapai reputasinya di kemudian hari menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan kedua, menurut Anda, mengapa pemasok mungkin enggan terlibat dalam inisiatif ini? Bagaimana mungkin keengganan itu ditanggapi? Meskipun dikatakan partisipasi pemasok tidak wajib, apakah Walmart tampaknya memaksa pemasok untuk berpartisipasi?
Ya, jawabannya itu bagian tersulit dari inisiatif ini adalah untuk memastikan pemasoknya menghabiskan dana dan waktu untuk sama-sama mewujudkan perusahaan yang ramah lingkungan. Di sini dikatakan bahwa Walmart tidak mewajibkan pemasoknya untuk menerapkan inisiatif tersebut. Namun Walmart lebih menginginkan atau lebih pro terhadap pemasok yang menerapkan inisiatif ini. Yang ketiga yaitu, menurut Anda mengapa penting bagi Walmart untuk berkolaborasi dengan berpikiran hijau dengan organisasi lainnya? Jawabannya yaitu perusahaan berkolaborasi dengan beberapa organisasi seperti Dana Pertahanan, Clear Carbon, Terapan Pusat, dan yang ada di Universitas Arkansas. Di sini Walmart tidak terlalu menghiraukan perusahaan yang tidak ingin menerapkan inisiatif yang sama, tapi Walmart lebih menyukai pemasok yang sama-sama mewujudkan atau menerapkan sistem emisi ramah lingkungan ini. Jadi di sini Walmart tidak begitu menghiraukan apa yang tidak sejalan dengan dia, tapi dia lebih mengunggulkan organisasi-organisasi yang satu tujuan dengan dia, supaya kedepannya dia juga lebih gampang untuk mengembangkan perusahaannya. Pertanyaan terakhir yaitu, apa yang bisa dipelajari organisasi lain dari inisiatif hijau Walmart? Yang bisa dipelajari dari inisiasi hijau Walmart yaitu, pertama, perusahaan itu harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Misalnya dengan menerapkan inisiatif hijau ini. Inisiatif hijau ini bertujuan untuk menjaga lingkungan itu tetap pada semestinya, tidak merusak dan bahkan memberi dampak negatif bagi bumi. Di sini Walmart telah melakukan hal itu meskipun pemasoknya belum seluruhnya menerapkan inisiatif yang sama. Selain itu, Walmart juga telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi di mana Walmart itu bisa saling bertukar ilmu dan bertukar cara bagaimana menjadi perusahaan yang bisa diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya dari case 2 ini bahwa sebuah perusahaan itu harus bisa menjadi perusahaan yang menguntungkan bagi berbagai pihak, baik itu dari perusahaan, bagi masyarakat, maupun bagi konsumen itu sendiri. Nah, Walmart ini telah menerapkan sistem atau telah menerapkan Go Green dari perusahaannya sehingga dia bisa dinilai sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Ini sudah baik dan bisa menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menerapkan inisiatif yang sama untuk menciptakan perusahaan yang baik dan bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan bumi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.